Sebelum melanjutkan cerita di video ini, ada baiknya teman-teman untuk melihat dulu nih cerita yang sebelumnya. Linknya ada di dalam deskripsi. Jika sudah, mari kita lanjutkan cerita video komik Aquaman The Others pada serial Aquaman volume ke-7 edisi yang ke-12. Semoga kalian terhibur. Cerita ini dimulai di rumahnya Dr. Shin pasca dia dibawa oleh Black Manta ke tempat pemakaman Dead King seperti yang terlihat di edisi sebelumnya. Di saat itu, Mera yang sedang mencari barang-barang Dr. Stephen Shin berharap menemukan petunjuk tentang keberadaannya. Tiba-tiba dia menemukan telepon dan mengangkat panggilan tersebut. Peneleponnya ternyata adalah The Operative yang menjelaskan bahwa dia adalah salah satu anggota dari The Others. Mera pun menjawab bahwa Black Manta telah mengambil relik Yawara, Globe of Transportation, di mana Mera kemudian mengungkapkan Dr. Shin telah dibawa pergi oleh Black Manta. Mera pun ditanya oleh operatif apakah dia bisa berenang secepat Aquaman agar mereka dapat bertemu dengan segera. Tanpa berpikir panjang, Mera pun menyatakan dia bisa berenang secepat Aquaman dan langsung pergi menuju kapal The Others untuk bertemu dengan mereka. Sebelum melanjutkan ceritanya, ada baiknya bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, ayo dukung channel DC Indonesia ini dengan menekan tombol subscribe-nya. Kebangkitan DC dimulai dari kalian. Setelah tiba, Mera pun bertemu dengan The Others. The Operative pun mengenalkan dirinya, dialah yang barusan menghubungi sebelumnya. Di mana Yawara kemudian menjelaskan bahwa mereka saat ini membutuhkan Mera karena ada sesuatu yang terjadi dengan Aquaman. Mera pun kemudian berdebat dengan Yawara mengenai Aquaman yang dia kenal tidak seperti itu sejak mereka bertemu dengannya. Justru sebaliknya, Yawara menjelaskan Aquaman berubah setelah bertemu dengan Mera. Prisoner dan Vostok X pun juga ikut berdebat mengenai Aquaman. Inti perdebatan kedua pria ini saling berbeda pandangan mengenai Aquaman yang sebenarnya tidak memikirkan The Others untuk menghadapi masalahnya dengan Black Manta. Nah, muak dengan perdebatan yang seperti ini, ya si Mera pun langsung bertanya, kemana Aquaman? Berpindah ke sebuah pulau di mana makam The Dead King ditempatkan di sana. Seperti yang terakhir kita ketahui, Black Manta baru saja menemukan Dead King Scepter, di mana Dr. Shin menjelaskan kepada Black Manta bahwa sebenarnya tongkat Raja Mati yang ditemukannya itu diperuntukkan oleh Aquaman. Nah, di saat itu Aquaman yang masih bersembunyi mengintip apa yang dilakukan Black Manta, menyadari ternyata Dr. Shin berpihak kepadanya. Dr. Shin pun kemudian teringat masa lalunya di saat Arthur masih belia, mengajari kemampuan Arthur yang bisa memahami bahasa ikan. Black Manta yang mendengarnya apa yang disampaikan Dr. Shin menjadi marah. Dia kemudian memerintahkan pasukannya untuk membunuh Dr. Shin. Tapi tiba-tiba Trisula Trident of Neptunusnya Aquaman bersarang ke punggung anak buahnya Black Manta yang bersiap menembak Dr. Shin. Yang selanjutnya pertempuran antara Aquaman dan anak buahnya Black Manta pun terjadi. Namun Black Manta yang menyadari kehadiran Aquaman kemudian nyambut dengan senang hati, terlebih lagi dengan dendamnya yang membara mengenang kematian ayahnya. Black Manta yang menggunakan tongkat artefak Raja Atlantis yang pertama langsung menyerang Aquaman yang menggunakan Trident of Neptune. Dalam serangannya Black Manta, Aquaman dapat menghindar pukulan senjata Black Manta. Namun pukulan itu menghentakkan tanah sehingga membuat sekitar mereka menjadi gempa yang efeknya menjadikan dinding di gua tersebut menjadi retak dan mengeluarkan air laut yang mengisi ruangan. Aquaman pun berupaya menyelamatkan Dr. Shin. Ketika berhasil diselamatkan oleh Aquaman, Black Manta langsung menyerang Aquaman dengan tongkat Raja Mati. Tapi sebelum senjata kuno itu menyentuh tubuh
tubuhnya Aquaman, tiba-tiba Jawara datang dengan kedua binatang harimaunya untuk menggagalkan Black Manta yang baru saja membunuh Aquaman. Bersama Mera dan The Others yang lainnya, mereka pun bersama-sama menyerang Black Manta dan pasukannya. Hanya saja kehadiran mereka membuat Aquaman tidak menyangka The Others datang membawa Mera. Mera mengatakan kepada Arthur, kenapa selama ini dia menyembunyikan semuanya darinya. Disinilah kemudian Mera menyatakan kepada Arthur Curry bahwa sebenarnya dia mengetahui semua cerita Arthur di masa kecilnya bersama Dr. Shin, di mana Aquaman telah membunuh ayahnya Black Manta. Sementara itu, Yawara yang menganggap bahwa masalah ini disebabkan oleh Dr. Shin memerintahkan kedua harimaunya untuk membantai Dr. Shin. Namun Vostok X pun menghadangnya agar menghentikan tindakannya itu. Vostok menyatakan kepada Yawara, sebenarnya Shin sangat menyesal dengan apa yang terjadi. Meskipun Yawara menyatakan kepada Vostok bahwa gara-gara Dr. Shin lah Kahina tewas, namun pernyataan itu dibantah oleh Aquaman sendiri. Dia membela Dr. Shin. Semua ini tidak disebabkan oleh Shin. Dr. Shin pun meminta maaf kepada mereka semua karena telah mengakibatkan kesalahpahaman ini. Beberapa saat keadaan menjadi tenang, tapi tiba-tiba retakan yang ada di gua semakin parah. Mereka pun bergegas untuk keluar dari tempat itu. Namun di saat Aquaman berusaha untuk menyelamatkan dirinya sebelum gua menjadi runtuh, tiba-tiba Black Manta menyerang Aquaman dari arah belakangnya. Vostok X pun kemudian berteriak memanggil namanya untuk mengingatkan Aquaman agar terhindar dari serangan Black Manta. Namun sayangnya dia mendapatkan luka yang sangat parah di dadanya. Black Manta dan anak buahnya pun melarikan diri. Dalam pelukannya, akhirnya Vostok X pun menjadi tewas, di mana sebelumnya si Vostok X sempat menyatakan bahwa Aquaman dan The Others adalah teman sejatinya. Berduka dengan kematian temannya, Aquaman pun bertambah sedih setelah Kahina, sekarang Vostok X yang menjadi tewas. Aquaman pun bersumpah dia akan membalaskan kematian teman-temannya pada Black Manta. Selanjutnya, kita akan mengakhiri arc cerita Aquaman The Others. Bagaimana Aquaman akan menghadapi Black Manta terlebih lagi atas kematian kedua orang anggota The Others. Saksikan videonya yang akan diungkapkan pada edisi yang ke-13. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia menonton video ini. Kepada yang sudah subscribe, kalian sangat luar biasa. Kenalkan, nama aku Jimmy Brainstorming, satu-satunya admin yang masih semangat membahas cerita video komik-komik DC. Jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat selalu. Tetaplah berpikiran positif. Semoga dipermudah dengan semua urusan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan salam DC Indonesia. Karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.